warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا إخوة الإسلام رحمني ورحمكم الله جميعا أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Senantiasa syiar kita, apa yang kita senantiasa tanamkan di hari yang mulia ini adalah kita senantiasa berwasiat untuk senantiasa menjaga dan menambahkan takwa-takwa pada diri-diri kita di setiap momen yang mulia ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hari Jumat ini sebagai Idul Ayyamil Usbu', sebagai hari peringatan orang-orang beriman di setiap pekannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan salatul Jumu'ah sebagai zikrullah, sebagai momen untuk kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika telah dikumandangkan azan untuk melaksanakan salatul Jumu'ah di hari Jumat yang mulia ini, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah
untuk menuju zikrullah, untuk kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah, di dalam kesendirian kita maupun dalam khayalak kita. Wa darul bai', dan tinggalkanlah pekerjaan kalian, tinggalkanlah jual beli kalian, tinggalkanlah bisnis kalian. Dzalikum khair lakum in kuntum ta'lamun. Maka itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahuinya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hakikatnya bahwa disyariatkannya khutbah Jumat dengan salat Jumatnya agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Momen di mana khatib di setiap mimbar-mimbarnya mengingatkan kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya adalah kita senantiasa mengingat Allah. Mengingat Allah dalam amal-amal kita, mengingat Allah dalam ibadah-ibadah kita, mengingat Allah tatkala kita ingin bermaksiat kepadanya, mengingat Allah tatkala kita mulai condong kepada dunia, tatkala kita mulai lupa bahwa negeri kita adalah negeri akhirat, tatkala kita mulai lalai dengan tujuan hidup kita, dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala yang itu kemudian menjadi obat bagi jiwa-jiwa kita, menjadi obat bagi hati-hati kita, yang kemudian akan mengingatkan kita untuk senantiasa berjalan di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Maka itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat yang mulia ini agar kita senantiasa berkumpul, bertemu sekali sepekan untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam momen yang mulia ini. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara pondasi keimanan seorang hamba yang tidaklah sah iman seorang hamba dengan pondasi-pondasi tersebut, di antaranya adalah pondasi kita harus beriman kepada hari kiamat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa akhbirni 'anil iman." Wahai Nabi Muhammad, kabarkan padaku apa itu keimanan. Qala al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hakikat keimanan adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, dan juga beriman kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang tidak baik. Maka ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, bahwa di antara pondasi iman seorang hamba adalah dia wajib mengimani, mempercayai tanpa adanya syak, tanpa adanya keraguan tentang hari kiamat. Sebagian ulama menjelaskan makna dari beriman kepada hari kiamat, al-imanu mimma yaqa'u ba'dal maut, adalah kita beriman dengan semua hal-hal yang terjadi setelah kematian. Maka masuk ke dalam iman kepada hari kiamat adalah iman kepada azab kubur, beriman kepada adanya kemudian alam barzakh, iman kita terhadap adanya hari kebangkitan, dan masuk ke dalam juga adalah beriman, mengimani, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga bagi hamba-hambanya yang bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan neraka bagi hamba-hambanya yang kufur dengan segala bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sah iman seorang hamba melainkan dia harus percaya dengan semua yang terjadi setelah meninggalnya seorang hamba. Dan di antara iman kepada hari kiamat adalah kita beriman dengan adanya surga dan neraka. Bahkan inilah kemudian di antara sumber kebaikan hamba, di mana dia meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabiullah Abul Anbiya, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, di antara doa beliau adalah kemudian beliau meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara
Allah menjelaskan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'alni min warathati jannatin na'im. Wahai Allah, jadikanlah saya termasuk dari orang-orang yang mendapatkan surga darimu, surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau meminta agar dijadikan sebagai penghuni surga Jannatun Na'im. Al-Imam Al-Mufassir, seorang ahli tafsir, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, doa bil jannah wa biman yarithuha wa huwa yaruddu qawla ba'dihim la as'alu jannah wala naro. Maka doa Nabi Ibrahim ini yang mana beliau meminta surga, meminta jannah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk orang-orang yang menjadi ahlu jannah. Maka doa Nabi Ibrahim ini kemudian menjadi bantahan bagi orang-orang yang mengklaim bahwa mereka beramal, mereka beribadah, la as'alu jannah wala naro. Aku tidak beribadah karena mengharapkan surga, dan tidaklah aku meninggalkan maksiat karena takut akan neraka. Maka setiap kita sebagai seorang beriman seyogyanya memiliki kemudian keinginan, doa, harapan agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemenangan dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara dan kiat-kiat agar kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala adalah kita mempelajari bagaimana agar kita menjadi ahlu jannah. Dan di antara yang dijelaskan ulama kita adalah kita mempelajari bagaimana sifat-sifat dan karakter dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam berbagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan bahwa ahlul jannah, penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, lahum sifatun wa akhlakun, memiliki sifat-sifat dan memiliki karakter-karakter yang menjelaskan bagaimana kondisi mereka, sifat-sifat mereka, targhiban lana lil ittisafi biha, agar kita termotivasi bisa termasuk hamba-hamba Allah yang sama sifatnya dengan sifat-sifatnya ahlul jannah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at, Allah menjelaskan kondisi dan karakter ahlu jannah, penghuni surga. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia melarang jiwanya dari hawa nafsu yang buruk, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kembalinya kelak di akhirat. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara karakter dan sifat ahlul jannah, yakhafullah wa yakhafu maqama rabbih, adalah mereka memiliki takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah Subhanahu wa taala mengawasi mereka, melihat mereka, mencatat semua gerak-gerik mereka. Maka mereka pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka kemudian beribadah kepada Allah, mereka takut jika tidak terima amalnya mereka. Dan jika mereka terjatuh, terperosok dalam jurang-jurang maksiat, maka mereka takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun mubadarah, maka mereka pun bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sifat dan karakter pertama dari ahlul jannah, dari penghuni surga, yaitu orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua diterangkan oleh hadis dalam sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul." Barang siapa yang beriman, percaya tanpa keraguan-raguan, mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata,
tidak ada sekutu baginya, dan dia bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan hambanya, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dan barang siapa yang dia juga bersaksi bahwa Isa alaihi salam adalah hamba Allah, adalah utusannya, adalah kalimatnya, adalah ruh yang Allah berikan kepada dia, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan juga dia bersaksi bahwa surga adalah benar, bahwa neraka adalah benar. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan dirinya ke dalam surga atas amal yang dia perbuat. Maka ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, dalam sifat yang kedua ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat dan karakter ahlul jannah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, adalah orang-orang yang bersaksi la ilaha illallah, adalah orang-orang yang kemudian meyakini tidak ada satupun Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak melakukan kesyirikan. Dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, adalah hamba Allah. Dan dia bersaksi Nabi Isa adalah benar-benar hamba Allah, adalah utusan Allah, adalah kalimat Allah, adalah ruh yang Allah berikan padanya. Dan dia bersaksi bahwa surga adalah benar, dan dia bersaksi bahwa neraka adalah benar adanya. Maka Allah akan masukkan dirinya ke dalam jannahnya. Maka inilah karakter yang kedua ahlul jannah, yang dia benar dalam keimanannya terhadap Allah, terhadap Rasul-Rasulnya, terhadap hari kiamat. Dan ingat bahwa iman tidaklah iman bisa kita dapatkan, bisa kita raih illa bita'allum, kecuali dengan cara kita mempelajarinya. Maka hendaklah kita senantiasa memiliki porsi untuk belajar, untuk talabul ilmi, agar kita bisa meningkatkan iman kita, semakin kemudian memantapkan iman kita, agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki sifat dan karakter sebagai ahlul jannah. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajjatil jannatu wan nar, pernah surga dan neraka memberikan hujahnya, menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat hadhihi, maka neraka menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbirun. Wahai Allah, kata neraka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang masuk ke dalam diriku adalah orang-orang yang jabbarun, adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa dirinya besar, orang-orang yang merasa dirinya adalah orang yang memiliki kebaikan, jabbar, sombong dengan kebaikannya. Wa qalat hadhihi, adapun surga maka dia pun juga menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yadkhuluni du'afa wal masakin. Wahai Allah, wahai Rabbku, yang akan masuk padaku adalah ad-du'afa wal masakin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang ahli dunia yang dia tidak memiliki kesombongan, orang-orang yang dia cenderung kemudian terdolimi, orang-orang yang dia lemah, orang-orang yang dia tidak memiliki banyak harta. Faqala Allahu azza wa jalla li hadhihi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada neraka, anti adabi u'adzibu biki man asya, wahai neraka, sesungguhnya engkau adalah azabku, adalah siksaku, yang aku mengazab denganmu orang-orang yang aku kehendaki. Wa qala li hadhihi, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu bika man asya, wahai surga, sesungguhnya engkau adalah rahmat dariku, yang aku merahmati denganmu siapa yang aku kehendaki. Walikulli wahidin mil'uha, dan masing-masing dari surga dan neraka adalah memiliki isinya masing-masing. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kebanyakan ahlun nar, kebanyakan sifat-sifatnya, karakternya orang-orang ahli neraka adalah orang-orang yang sombong,
adalah orang-orang yang kemudian menyangkal kebenaran, yang dia bangga dengan dirinya, yang dia merasa besar dengan dirinya, yang dia meremehkan orang lain. Adapun karakter ahlul jannah, humud du'afa wal masakin, adalah orang-orang yang mereka kemudian lemah, miskin, tidak bisa berhujah untuk dirinya sendiri, yang mungkin dia banyak dizalimi dan dia lebih memilih diam. Maka karakter ahlul jannah adalah orang-orang yang tidak memakai pakaian-pakaian kesombongan, adalah orang-orang yang kemudian penuh dengan tawadhu, dengan rendah hati. Adapun ahlun nar, penghuni neraka, adalah orang-orang yang sombong dengan hartanya, sombong dengan pemikirannya, sombong dengan kesalahannya, sombong dengan kesesatannya, dan meremehkan orang lain. Dan juga dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah?" Wahai para sahabat, maukah aku kabarkan buat kalian siapakah mereka ahlul jannah? Qalu bala. Maka kata para sahabat, mau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala kullu dha'ifin mutada'ifin. Ahlul jannah mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang nampaknya lemah, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kemudian kesombongan dalam diri mereka. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Seandainya mereka bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan benarkan sumpah mereka. Tsumma qala ala ukhbirukum bi ahlin nar. Wahai para sahabatku, maukah aku kabarkan pada kalian siapa penghuni neraka? Qalu bala. Maka kata para sahabat, mau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala kullu utullin jawadin mustakbirin, yaitu semua orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka mendebat orang lain, yang keras hatinya. Al-jafi syadid, al-khusumati wal jamu', al-manu'il mukhtali fi masyatihi. Orang-orang yang suka mendebat, orang-orang yang keras hatinya, orang-orang yang sombong dengan perilaku dan juga cara berjalannya. Maka itulah orang-orang ahlun nar, yang mana mereka memiliki ciri khas karakter sombong dengan diri mereka, meremehkan orang lain, tidak memiliki ketawaduan, tidak memiliki rendah hati dalam diri mereka. Maka itulah kemudian karakter ahlun nar. Berbeda dengan ahlul jannah yang mereka terkenal dengan du'ifun mutada'if, orang-orang yang lemah, yang menampakkan kelemahannya, yang penuh dengan tawadhu, yang penuh dengan rendah hati. Maka mereka lah ahlul jannah. Ini sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau. Qad qultu ma qultu in sawaban faminallah wa in khata'an famin nafsi wa syaitan wa astaghfirullah innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arshil azim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam khutbah yang kedua ini, maka mari kita simpulkan bahwa ada 3 kesimpulan dari khutbah yang pertama tentang sifat-sifat ahlu surga dan sifat-sifat ahlu nar. Yang pertama, anna min sifati ahli jannah al-khawfu min Allah wa nahyu nafsi an hawaha al-mukhalifi li syara'. Yang pertama adalah di antara karakter dan ciri khas ahlul jannah, penghuni surga, adalah al-khawfu min Allah. Mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana rasa takut tersebut membuat mereka senantiasa menahan jiwa-jiwa mereka dari hawa-hawa nafsu yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna min a'dami sifati ahli jannah ikhlasu tauhidillah. Di antara ciri khas karakter ahlul jannah
adalah mereka memiliki ikhlas dalam tauhid mereka. Mereka memiliki keimanan yang benar kepada Allah, keimanan yang benar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki keimanan yang benar di atas manhajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlasut tauhid lillah, yang mana mereka mengikhlaskan tauhid mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, anna min akhlaqihim tarku tajabburi wa takabburi ala ibadillah, bahwa mereka ahlul jannah, karakter mereka dan akhlak mereka dan sifat mereka adalah mereka orang-orang yang meninggalkan kesombongan, meninggalkan takabbur, meninggalkan sikap suka mendebat orang lain, suka meremehkan orang lain, ujub dengan diri mereka, bangga dengan segala macam kebaikan-kebaikan duniawi, kebaikan-kebaikan hal-hal yang mereka sombongkan dengan diri mereka. Maka berbeda dengan ahlun nar, yang mana sifat mereka, karakter mereka, ciri khas mereka adalah orang-orang yang kemudian jabbarun, orang-orang yang sombong, besar dengan diri mereka, meremehkan orang lain, bangga dengan semua yang mereka miliki dari harta dunia dan seterusnya, dari berbagai macam hal-hal yang menjadi faktor-faktor kesombongan mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma wafiqhum lima tuhibbu wa tardah ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih shababal muslimin, Allahumma aslih shababal muslimin, Allahumma aslih shababal muslimin, Allahumma khudh binasiyatihim bil birri wat taqwa ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.